Halo sahabat peta, apa yang ada di bayangan kalian jika saya sebut Kabupaten Kudus? Tentu dari kalian ada yang menganggap Kabupaten Kudus adalah daerah yang maju dan memiliki banyak industri serta tersedia banyak peluang pekerjaan. Namun, dimanapun tempatnya, setiap daerah pasti memiliki angka pengangguran tak terkecuali di Kota Kretek. Dan, tahukah kalian tentang fakta pengangguran di Kabupaten Kudus? Ternyata, data terbaru menunjukkan beberapa fakta menarik terkait perbedaan tingkat pengangguran antara lulusan SMA kejuruan dan perguruan tinggi di Kudus. Meskipun banyak yang menganggap jenjang pendidikan lebih tinggi berarti lebih siap bersaing di pasar kerja, kenyataannya justru menunjukkan hal yang berbeda. Karena berdasarkan data yang telah dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Kudus menunjukkan pengangguran di Kudus justru didominasi lulusan perguruan tinggi. Fakta lain yang tak kalah menarik, ternyata pengangguran di Kudus didominasi oleh laki-laki. Jadi, di video kali ini, kita akan menelusuri lebih dalam mengenai data pengangguran di Kudus beberapa tahun terakhir, serta bagaimana latar belakang pendidikan dan jenis kelamin mempengaruhi peluang kerja di Kudus. Selamat menonton. Penduduk usia kerja dan jenis pekerjaan di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2024, Kabupaten Kudus memiliki penduduk usia kerja atau PUK sebanyak 686.130 orang, yang terdiri dari 518.220 orang atau 75,53% yang termasuk dalam angkatan kerja dan 167.900 orang atau 24,47% bukan angkatan kerja. Jika kalian bingung perbedaan antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, saya akan jelaskan. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas. Yang masuk dalam kategori angkatan kerja adalah mereka yang telah bekerja, dan yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja adalah mereka yang tidak mau bekerja. Contohnya, mahasiswa, ibu rumah tangga, lansia, dan lain sebagainya. Dibandingkan tahun 2023, jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan sebesar 29.060 orang, dari 489.160 orang menjadi 518.220 orang. Komposisi angkatan kerja tahun 2024 menunjukkan bahwa 501.710 orang sudah bekerja, meningkat sebesar 28.430 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari data statistik, komposisi penduduk kerja menurut lapangan pekerjaan pada tahun 2024 dapat dibagi menjadi 3 sektor, yakni sektor pertanian, manufaktur, dan jasa. Sektor manufaktur dan jasa mendominasi pekerjaan dengan angka 49,23% dan 42,80%, sedangkan pertanian sebesar 7,97%. Sektor yang masuk dalam kelompok pertanian antara lain pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sementara, sektor yang masuk dalam kelompok manufaktur antara lain pertambangan dan penggalian, industri, pengadaan listrik, gas, air minum, dan konstruksi. Kelompok jasa antara lain perdagangan, rumah makan, jasa akomodasi, transportasi pergudangan dan komunikasi, lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, dan lainnya. Sedangkan, berdasarkan status pekerjaan di Kabupaten Kudus, status buruh, karyawan, pegawai menjadi pilihan penduduk kerja terbanyak dengan angka 57,31%. Di urutan kedua, ditempati status berusaha sendiri sebesar 16,58%. Di urutan ketiga, diduduki pekerja bebas di pertanian dan non-pertanian sebesar 9,99%. Pada tahun 2024, untuk tingkat pendidikan di Kabupaten Kudus didominasi penduduk kerja yang lulusan SD ke bawah sebesar 27,50%. Penduduk kerja lulusan SMP sebesar 21,40%, lulusan SMA umum 22,76%, SMA kejuruan 17,50%, dan perguruan tinggi sebesar 10,84%. Pengangguran di Kudus didominasi laki-laki. Angka pengangguran di Kabupaten Kudus menunjukkan tren yang menggembirakan. Pengangguran adalah ketika seseorang tidak bekerja, sedang mencari kerja, atau bekerja kurang 2 hari dalam seminggu. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,19%, menurun jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 3,25%. Meski penurunan ini kecil, hal tersebut mencerminkan adanya perbaikan akses kerja di wilayah Kudus. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, jumlah pengangguran absolut atau orang yang sama sekali tidak bekerja justru mengalami kenaikan sebesar 640 orang, dari 15.870 orang di 2023 menjadi 16.510 orang di 2024.
Hal ini terjadi dengan seiring meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bertambah sebesar 260.000 orang, menandakan semakin banyak penduduk usia kerja yang masuk pasar tenaga kerja. Jika mengacu data Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Kudus pada tahun 2023, jumlah pengangguran terbuka di Kudus mencapai 15.870 orang. Angka ini didominasi oleh laki-laki. Pengangguran laki-laki mencapai 3,51% dari jumlah angkatan kerja, setara dengan 9.500 orang. Sementara pengangguran perempuan berada di angka 2,91% atau sekitar 6.300 orang. Meskipun pengangguran laki-laki masih dominan, jumlahnya menurun dari 11.500 orang pada tahun 2022 menjadi 9.500 orang pada tahun 2023. Sebaliknya, pengangguran perempuan meningkat dari 4.400 orang menjadi 6.300 orang. Sedangkan di tahun 2024, tingkat pengangguran laki-laki masih terbilang mendominasi, meskipun secara persentase turun dari 3,51% atau 9.500 orang pada tahun 2023 menjadi 3,17% atau 8.970 orang di tahun 2024. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka perempuan justru mengalami kenaikan signifikan dari 2,91% atau 6.300 orang menjadi 3,21% atau 7.540 orang pada periode yang sama. Pengangguran lulusan sekolah kejuruan menurun drastis. Dalam beberapa tahun terakhir, tren pengangguran di Kabupaten Kudus menunjukkan perbedaan signifikan antara lulusan SMA kejuruan dan lulusan perguruan tinggi. Lulusan SMA kejuruan yang sebelumnya cenderung menghadapi tingkat pengangguran yang cukup tinggi mengalami penurunan yang menggembirakan. Pada tahun 2022, pengangguran di kalangan lulusan SMA kejuruan tercatat sebesar 7,73%. Namun, angka ini terus menurun secara signifikan, dengan tingkat pengangguran turun menjadi 4,63% pada tahun 2023 dan lebih lanjut turun lagi menjadi 3,55% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan peningkatan penyerapan tenaga kerja bagi lulusan SMA kejuruan yang lebih fokus pada keterampilan praktis dan langsung diterima di berbagai sektor industri. Angka pengangguran lulusan perguruan tinggi melonjak dari tahun ke tahun. Fakta sebaliknya justru terjadi pada lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan data statistik, lulusan perguruan tinggi mengalami peningkatan dalam tingkat pengangguran. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, pada tahun 2022, tingkat pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi tercatat sebesar 1,90%. Namun, angka ini justru meningkat tajam menjadi 5,51% pada tahun 2023 dan lebih melonjak lagi menjadi 7,56% pada tahun 2024. Fenomena ini mengindikasikan adanya tantangan yang lebih besar bagi lulusan perguruan tinggi dalam memasuki dunia kerja, yang mungkin disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang semakin berfokus pada keahlian praktis. Perbandingan ini menggambarkan bagaimana dinamika lapangan kerja di Kabupaten Kudus menunjukkan pergeseran kebutuhan, di mana lulusan SMA kejuruan yang lebih siap dengan keterampilan teknis kini lebih cepat diserap di dunia kerja. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi yang biasanya lebih mengandalkan pengetahuan teoritis menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan yang lebih praktis dan spesifik. Meskipun tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus menurun secara keseluruhan, beberapa kalangan masih membutuhkan perhatian khusus, dan perlu ditelusuri lebih dalam mengapa tingkat pengangguran justru didominasi laki-laki dan lulusan perguruan tinggi. Apa sebenarnya yang terjadi, dan solusi apa yang bisa ditempuh? Hal ini menjadi PR yang harus segera diselesaikan. Jangan sampai Kudus yang selama ini dikenal memiliki banyak perguruan tinggi mentereng di kawasan Muria justru menghasilkan lulusan yang mendominasi angka pengangguran.